harus saya catat berarti nanti basisnya dari yang hadir di Zoom ya. Tapi kalau bisa mencatatkan sekarang silakan ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Kemudian seperti yang kemarin saya sampaikan, setelah ini hadir, materi perkuliahan nanti akan saya sampaikan di bagian atas di sini ya, materi perkuliahan. Kemudian untuk resume diskusi kelompok yang kemarin kita lakukan, itu bisa Anda tuliskan langsung di sini. Jadi nanti kalau Anda klik di resume diskusi kelompok, Anda tinggal mengisikan di situ resume yang apa namanya yang bisa Anda tuliskan dari diskusi kita kemarin, ditambah untuk pengumpulan seperti yang saya janjikan kemarin itu waktunya lebih dari 24 jam. Jadi ini tanggal 9, kemudian nanti saya minta di tanggal 11 ya. Saya kira resumenya kalau misal kemarin Anda sudah menuliskan kan tinggal menulis ulang, diketik di sini, atau kalau kemarin Anda menulis di Word atau di tempat lain begitu, tinggal copy paste bisa ya. Oke, itu untuk tugas kemarin. Kemudian kita akan mencoba untuk masuk ke studi kasus. Jadi nanti untuk studi kasus ini saya ambil contoh untuk semester lalu. Ini kita minta untuk menggambarkan ya. Jadi ada contoh kalau yang saya sebut di sini untuk tugas studi kasusnya itu nanti Anda tuliskan di sini ya. Ini waktunya sampai Rabu depan ya. Sampai Rabu depan. Kalau bisa nanti kita diskusikan di hari Rabu ya. Secara luring ya. Kalau yang hari Senin sebetulnya kita masih harus daring. Nah, di hari Senin nanti kita bisa mengevaluasi lebih awal untuk materi berkaitan dengan studi kasus ini. Misal berkaitan dengan data-data yang mungkin kita bisa share ya. Apakah Anda sudah mempunyai data itu atau belum? Jadi nanti Anda untuk ini ya mengambil satu contoh reaksi, mestinya kan tidak menggunakan contoh reaksi yang sudah kita diskusikan, artinya 1,3 butadiene kemudian ditambah HBr, mestinya Anda bisa menggunakan contoh reaksi lain ya, yang dia ada kompetisi antara kontrol kinetik dengan kontrol termodinamik ya. Itu basis datanya harus tersedia. Jadi tidak hanya kemudian mekanisme reaksi, tetapi data paling tidak seperti yang kita gunakan kemarin, bahwa data itu minimal menyebutkan kondisi reaksinya pada dua kondisi yang berbeda, kemudian jumlah produk yang diperoleh itu menunjukkan perbedaan ya, sehingga Anda bisa menyatakan bahwa ini kontrol kinetik yang lebih berperan atau kontrol termodinamik yang berperan ya. Oke, itu nanti untuk bahan kita studi kasus ya. Jadi nanti kita akan melihat dari contoh yang ini, contoh ini nanti bisa Anda lihat juga dari contoh di sini. Nanti ini kan contohnya masih butadiene ya, masih menggunakan butadiene. Harapan saya sebenarnya tidak menggunakan ini karena ini sudah kita diskusikan. Tetapi
untuk formattingnya, mestinya Anda perlu menyampaikan lebih dahulu data reaksinya. Jadi data reaksinya, kemudian baru kita mulai melakukan pembahasan berkaitan dengan apa yang kita bisa jelaskan dari reaksi itu terkait kontrol termodinamik dan kontrol kinetik. Atau kalau lebih jelasnya, kita lihat kembali apa namanya? Kita lihat kembali dari PowerPoint yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ketika kita membahas ini, ya paling tidak kita tahu ada kondisi reaksi, ya. Jadi kondisi reaksinya minimal ada informasi ini, ya. Jadi minimal ada informasi berkaitan dengan reaktan, kemudian produk, komposisi produk, ya, dan kondisi reaksi yang menentukan komposisi produk. Minimal itu datanya. Kalau kemudian ada data-data tambahan yang memudahkan Anda dalam menjelaskan kasus yang Anda ambil sebagai contoh, itu bisa dimasukkan juga, ya. Jadi dari tugas yang studi kasus yang nanti kita targetkan untuk minggu depan, itu minimal informasi minimal ini adalah seperti ini, ya. Informasi minimal awal yang harus Anda peroleh minimal adalah seperti ini, ya. Nah, kemudian nanti Anda perlu mulai menggambarkan koordinat reaksinya, dari menggambarkan koordinat reaksinya, kemudian termasuk meramalkan intermediate, transition state, ya. Jadi nanti setelah Anda bisa menggambarkan ini, kemudian baru setelah itu Anda boleh menggambarkan mekanisme reaksi, ya. Apakah itu masuk dalam mekanisme reaksi adisi, eliminasi, dan itu tidak perlu disebut secara eksplisit, tetapi yang paling penting adalah langkah-langkah reaksi, ya. Anda butuh berapa langkah di situ, itu yang perlu Anda sampaikan, ya. Jadi kalau dia ada intermediate, berarti seperti ini, ya. Berarti ada 2 langkah reaksi, sehingga kalau kita gambarkan nanti ini bisa lebih tepatnya kita mengatakan ini kalau dengan 2 langkah reaksi berarti Anda bisa menggambarkan di sini ada reaktan awal, kemudian menjadi ini intermediate, ya, kemudian ini produk 1, ini P1, ini P2, misalnya seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah untuk menunjukkan ini kan berarti ada langkah pertama, ini langkah yang pertama, ya, ya ini biasanya, ya. Oke, ini langkah yang pertama di sini, langkah pertama, kemudian langkah keduanya yang terbagi menjadi 2 seperti ini. Jadi ketika Anda menuliskan mekanisme merupakan gambaran langkah-langkah yang dilewati. Nah, di sini nanti ada gambaran apakah nanti ada yang reversible atau yang irreversible, itu Anda menggambarkan seperti itu, ya. Misal Anda gambarkan di sini, ya, ada bentuknya atau reaksi itu berjalan reversible, misal untuk B reversible, C-nya reversible, atau hanya
ke B saja yang reversible, sedangkan untuk pembentukan C tidak reversible, itu juga bisa Anda berikan penjelasan di situ. Itu untuk kasus yang nanti bisa kita ambil contohnya, ya. Oke. Nah, kemarin saya untuk bagian ini kemarin karena waktunya sudah sudah mendekati akhir, kemarin saya hanya menyampaikan sekilas. Nah, beberapa hal yang perlu kita lihat kembali untuk menunjukkan secara detail beberapa bagian yang barangkali nanti juga akan membantu Anda di dalam menjelaskan kasus yang Anda pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke detail penjelasan ini, barangkali untuk tugas-tugasnya, kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sambil saya cek sukses enggak untuk ini, karena dari presensi siakat baru masuk 2, saya tidak berani memasukkan di sini. Sehingga sementara kita masuk di sini ya. Ini kita lihat. Ya, oke, presensi sudah bisa masuk. Yang belum masuk, misal ini Angelika Putri belum masuk, Deviana belum masuk, Evan Arka, banyak yang belum masuk ya. Oke, baru 21 yang masuk. Kalau dari ini harusnya tidak hanya 21 ya, harusnya ada 30 dari 32 ya. Oke. Baik, silahkan dimasukkan. Oke. Ya, tidak ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Ya, ada yang terlempar dari Zoom. Baik, untuk kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di sini. Ya, baik, untuk penjelasan terkait dengan mekanisme reaksi adisi elektrofilik HBr terhadap 1,3-DNA, ya, ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah adisi hidrogen atau proton di situ dari HBr. Meskipun di sini kita harus memastikan bahwa sebenarnya kita tidak bisa kemudian menjamin ada Br minus terlepas ya. Oke. Kalau kita tidak kemudian memberikan kondisi yang memungkinkan untuk stabilisasi dari Br minus atau karbokation. Artinya di situ Anda bisa menggunakan pelarut, misal kita menggunakan pelarut non-polar, ya, kita menggunakan pelarut non-polar ya, atau relatif non-polar begitu, HBr-nya tidak mungkin dia dalam kondisi ionik, ya. Nah, persoalannya adalah nanti apakah Br minusnya akan juga pada posisi yang relatif dekat dengan dengan karbokation, atau dia akan pada posisi yang jauh, dan itu juga dipengaruhi oleh konsentrasi HBr-nya, ya, apakah dia akan 1:1 atau kemudian 1:1 pun juga posisinya akan berada di mana, karena dia tidak berarti bahwa kita hanya melihat satu posisi seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa ada satu posisi seperti ini saja. Bisa saja
HBr, di sini ada HBr, ya. Kemudian di sini ada Br minus yang sudah dihasilkan oleh reaksi sebelumnya karena dia berdekatan, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa kalau kita tandai gitu ya, proton yang masuk ke betadina itu berasal dari nanti proton dengan Br-nya itu berasal dari molekul yang sama, ya. Karena kita tidak bisa membedakan, kan tidak ada jaminan bahwa itu pasti dari molekul yang sama. Bisa jadi dia dari molekul yang berbeda. Itu yang perlu kita lihat, ya. Nah, dalam posisi ini sebenarnya kan kalau kita menggambarkan step kedua itu ada ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan dalam kondisi ini, ya, ada keseimbangan antara ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua, ya. Ini dua-duanya adalah kalau saya katakan yang kemarin kita contohkan, kita bisa mengatakan ini TS1, ini TS2. Nah, keseimbangan antara TS1 dengan TS2. Kalau Anda menggambarkan ini merupakan satu keseimbangan TS1, TS2, atau kalau keseimbangan TS1, TS2 sepertinya agak susah, ya. Keseimbangan antara TS itu tidak bisa tidak bisa diamati, ya. Tetapi kalau misal kita menggambarkan begini, ini intermediate, ya, intermediate ini relevan dengan ini posisi, ya, ini intermediate 1, ya. Kemudian ini menjadi intermediate 2, ya, sehingga ketika kita ini produk 1, ya, kemudian ada, ya, ini intermediate 2, ya, di sini. Oke, ini B2. Jadi ketika Anda menggambarkan ada keseimbangan seperti ini, ya, dia istilahnya seperti tautomerik gitu, ya, atau ya resonan, struktur resonan itu bisa digambarkan dengan tanda panah, satu panah gitu, ya, dengan dua ujung, ya, dua ujung yang runcing itu, ujung dari panahnya itu, mata panahnya ada dua, itu menunjukkan bahwa dia terjadi resonans, ya. Berarti ada kemungkinan ada I1 dengan I2, intermediate 1 dengan intermediate 2 itu digambarkan seperti ini, ya. Intermediate 1 dengan intermediate 2, ya. Ini yang mestinya Anda bisa menjelaskan kalau kemudian dia lewat intermediate 1, intermediate 2, ini akan ada seperti ini. Nah, di dalam penggambaran langkah atau mekanisme reaksinya kan bisa Anda tunjukkan seperti ini. Berarti kalau kemarin datanya belum ada, ini kan ketika Anda tidak menunjukkan adanya perubahan intermediate, ini kan berkaitan dengan cara kita menjelaskan. Kemarin saya sudah memberikan alternatif, ada dia langsung direct gitu, ya, tanpa melalui intermediate 2, ya. Kalau tanpa melalui intermediate 2 berarti Anda harus menggambarkan bahwa transition state itu BR itu tidak mulai dari sini, ya, artinya tanda positif ini tidak bergerak dulu ke sini, ya, tetapi tanda positifnya masih pada atom C nomor 2, kemudian BR-nya direct langsung masuk ke
asumsi nomor 4. Tetapi kalau kemudian Anda menggunakan intermediate, maka Anda harus memindahkan dulu muatan positifnya. Nah, sehingga tanda ini, resonansi ini harus muncul dulu. Jadi ini untuk memperjelas mekanismenya, ya. Itu ya. Koreksi yang kemarin kita lakukan di sini ada data yang sedikit berbeda, ya. Ada temperaturnya 40 derajat dengan minus 80 derajat, itu yang untuk kemarin penjelasan kemarin minus 80. Kalau kemarin ada data lain yang mengatakan 45 derajat. Cuman di sini kalau yang 45 kan jadi 15 dengan 85, ya. Ini datanya 40 dengan 8, ya. 20 dengan 80. Oke. Itu ini hanya penjelasan, ya, dari apa? Untuk kinetik produk dengan termodinamik produk bisa digambarkan ada keseimbangan di situ, ya. Oke. Kemudian sedikit penjelasan tambahan di sini. In the reaction we have learned thus far, the more stable product is formed faster. Itu kalau kinetik dan termodinamik produk itu sama. Artinya tidak berarti bahwa kinetik dengan termodinamik produk itu harus beda. Tidak. Bisa jadi termodinamik dengan kinetik produk itu sama, ya. Bisa jadi sama. Oke. Artinya misal begini. Jadi ini kalau kita gambarkan begini, kemudian, ya, oke. Dalam kondisi seperti ini, hasil atau produk yang diperoleh dari kinetik kontrol itu juga memiliki stabilitas yang lebih tinggi, sehingga kinetik dan termodinamik produk itu sama. Hanya di sini ketika kita memberikan energi aktivasi hanya cukup untuk melalui barrier yang lebih rendah, maka dia akan 100% produk satu, misal ini P1, ini P2, maka pada low temperature Anda akan memperoleh 100% P1, ya. Tetapi pada high temperature mungkin ini P1 itu kurang dari 100%, ya. Tetapi dia P1-nya tetap dominan, ya. Karena memang lebih lebih mudah terbentuk dan juga lebih stabil, sehingga bisa jadi ini tetap sama. Oke. Kemudian untuk kasus yang kita contohkan kemarin 1,3 butadiena ini kinetik dan termodinamik produknya itu beda, ya. Oke. Nah, dalam hal ini ketika yang contoh yang kemarin simple kita buat begini, ya. Kemudian supaya kelihatan saya pakai warna yang berbeda ini. Oke. Ya, ini termodinamik kontrol, yang merah tadi kinetik kontrol, ya, seperti itu, ya. Jadi
yang stabil lebih lambat terbentuknya karena dia bariernya lebih tinggi. Oke, itu penjelasan untuk kasus kemarin. Nah, dalam hal ini kita melihat gambar yang lebih representatif dibandingkan yang kemarin, ya, karena di sini nanti ketika Anda menggambarkan, perhatikan secara semi kuantitatif itu ya. Ketika Anda bisa membandingkan lebih besar, lebih kecil, itu harus kelihatan perbandingannya lebih besar, lebih kecil ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi energi aktivasi, ya, Anda harus menunjukkan energi aktivasinya nanti bariernya lebih tinggi, harus kelihatan lebih tingginya. Kalau dalam hal posisi starting point-nya sama seperti ini, ya, starting point-nya sama seperti ini, mungkin relatif gampang untuk membedakannya. Tetapi ketika Anda punya starting point yang misal langkah pertama kemudian langkah kedua, membandingkan energi aktivasi antara langkah pertama dengan langkah kedua karena dia berdekatan, mungkin tidak mudah karena dia berangkatnya dari poin yang berbeda, ya. Tetapi kalau ini paling tidak dalam kasus-kasus yang seperti ini, Anda harus menunjukkan secara jelas perbedaan sehingga Anda bisa mengklaim ini lebih cepat, ini lebih lambat, kemudian strukturnya misal dibandingkan antara B dengan C, ini mana yang lebih stabil, mana yang kurang stabil, ya. Nah, termasuk nanti ketika Anda menggambarkan ya, mana yang lebih stabil atau energinya lebih tinggi, energinya lebih rendah, nanti perlu Anda perhatikan faktor-faktor yang menentukan stabilitas, ya. Meskipun itu nanti kan kita lihat pada bagian setelah setelah UTS, ya, bagian setelah UTS kita akan lebih melihat lagi, tetapi Anda cobalah untuk membandingkan satu struktur dikatakan lebih stabil atau kurang stabil, itu argumennya apa, ya. Tentunya Anda bisa berangkat dari misal dia oktet atau kemudian dia strukturnya mendekati tetrahedral atau yang lain, ya, struktur-struktur ketika kita punya SP1, SP2, SP3, ya, itu yang kita gunakan sebagai acuan. Kalau ada deviasi dari itu, tentunya akan mengurangi stabilitas, ya. Itu yang nanti perlu menjadi acuan pada saat Anda melakukan evaluasi terhadap kasus yang Anda angkat, ya. Oke, ya. Ini sebagai contoh ketika kita melihat membandingkan antara 1-2 produk dengan 1-4 produk. Kenapa kita mengatakan itu lebih stabil yang 1-4 produk, ya. Di sini ada acuan ketika kita mengatakan bahwa satu gugus R, ya, di dalam ikatan C double bond, ya. Ini kan kalau kita gambarkan di sini, ya, ini hidrogen, ini hidrogen, yang di sini R, ya. Kemudian kalau di sini ini yang 1-4 itu kita bisa mengatakan di sini hidrogen, ini hidrogen, ya. Di sini R1, ini R2, ya. Oke. Nah, ada satu penjelasan yang menyatakan ini, meskipun nanti ada beberapa cara untuk menjelaskan,
Hanya di sini dengan adanya sumbangan dari rantai karbon di sini, ya, rantai karbon di sini itu bisa menstabilkan ikatan rangkap di sini, ya, karena untuk apa densitas elektron yang cukup tinggi ini mestinya bisa disebar atau didistribusikan kalau di sini ada atom yang lebih elektronegatif. Dalam hal ini kalau Anda membandingkan hidrogen versus C, dari sisi elektronegativitas C itu lebih elektronegatif, sehingga kerapatan elektron yang tinggi di sini itu bisa diarahkan ke alkil di sini. Nah, ini ada dua yang mengarahkan sehingga dia tidak sangat tinggi di situ. Kalau terkumpul sangat tinggi di situ memang tidak stabil, ya. Jadi nanti ada distribusi elektron. Ketika elektron itu lebih terdistribusi, biasanya dia strukturnya menjadi lebih stabil dibandingkan elektron yang terpusat. Nah, sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian menyatakan satu produk lebih stabil dibandingkan produk yang lain. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam penjelasan Anda, manakala Anda tidak punya satu fakta langsung yang menunjukkan bahwa struktur itu lebih stabil, ya. Jadi kalau tidak ada fakta langsung yang menunjukkan struktur itu lebih stabil, maka penjelasan yang bisa Anda lakukan nanti itu berdasarkan pada penjelasan atau teori yang bisa Anda gunakan untuk menjelaskan stabilitas dari struktur. Nah, paling banyak atau paling mudah untuk menjelaskan, kita menggunakan densitas elektron, atau kemudian kita juga nanti bisa menggunakan resonance structure. Ya, ada beberapa struktur yang bisa memungkinkan terjadi resonance structure yang itu akan menunjukkan nanti dari sisi stabilitas, ya. Oke, ya, kita sampai 8.20 ya. Oke, jadi kita pastikan masih ada sekitar 13 menit, ya. Oke, baik. Nah, ini berkaitan dengan penjelasan PR itu akan langsung masuk atau tidak, gitu ya, kalau ini masih dari arah yang sama. Jadi dengan asumsi bahwa HBr itu pada posisi yang berdekatan dengan ikatan rangkap di situ, ya. Jadi satu, kita bisa menggambarkan begini. Ini ikatan rangkap C1C, kemudian ini HBr. Jadi lebih, karena ini dekat, ya, ini dekat, kita bisa menggambarkan bahwa ini langsung masuk ke hidrogen, kemudian Br minus tidak akan terlalu lama berada di situ, dia akan segera masuk ke Br, ya. Hanya kita juga belum bisa memastikan seperti ini, karena bisa saja di sini ada C positif, ya, karena pergerakan yang lain, mungkin Br ini malah diambil oleh molekul yang lain, itu juga bisa. Dan itu tidak ada bukti
otentik yang bisa kita tunjukkan bahwa itu langsung dari situ, hanya kita menunjukkan perbandingan bahwa ini cukup cepat, sehingga Anda kalau kemudian memberikan argumen bahwa HBr itu ya berdekatan di situ, kemudian satu hidrogennya atau protonnya masuk ke C yang pertama, kemudian Br-nya langsung masuk ke C yang kedua. Hanya persoalannya ketika itu kita biarkan ya berjalan, atau kita energinya dinaikkan, kenapa Br-nya menjadi menjauh gitu kan? Kalau dia pasti bahwa dia dekat di situ, mestinya dia tidak akan pernah terbentuk adisi 1,4 ya, karena itu akan langsung ya. Pada prakteknya dia BR-nya bisa di tempat lain ya, atau ada struktur di tempat lain yang lebih memudahkan untuk masuk BR ya. Jadi ini hanya satu alternatif penjelasan, masih ada kemungkinan alternatif lain ya. Oke, ini saya kira kemarin hampir sama ya. Nah, berkaitan dengan rasionya kenapa berbeda pada temperatur yang berbeda, itu berkaitan dengan barrier yang harus dilewati ya. Oke, ini nah kemarin juga kita ingatkan ya tentang asumsi bahwa itu juga tidak berarti harus sama gitu ya untuk setiap homolognya. Ini kalau kita menggunakan contoh untuk reaksi yang mirip dengan itu. Jadi ketika kita punya substituen ya, karena tadi masalah stabilitas ketika ada substituennya. Tadi kan ketika ikatan rangkap itu ada substituen ya, itu menjadi lebih stabil ya, ada R-nya tadi menjadi lebih stabil. Nah, kasus ini bisa kita lihat contoh untuk 4-metil 1,3 pentadien ya. Jadi 1,3,4 pentadien di situ ternyata bahwa kinetik produk dengan termodinamik produk itu sama ya. Jadi di situ kalau kinetik produk dengan termodinamik produk itu sama, maka dominasi dari satu produk itu pada temperatur yang berbeda tetap saja dominan. Ya, satu produk itu tetap saja dominan karena dia kinetik produk dan termodinamik produk. Ya, oke. Nah, contoh yang lain ini dengan 2,4 heksadien ditambah dengan HCl, dia stabilitas dari produknya sama, cuman yang satu kinetik produk, artinya dia kontrol kinetik, sehingga kalau seperti kasus yang kedua ini, Anda harus menggambarkan begini, ini di sini ya, kemudian produk yang lain dia stabilitasnya sama, berarti energinya sama, di-generate di situ hampir sama, tapi dia karena tidak disebutkan ada kinetik termodinamik produk, hanya satu kinetik produk, hanya kinetik produk saja, maka dia bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi dia lebih tidak disukai dari faktor kinetiknya untuk produk yang kedua, tetapi untuk stabilitas produknya sama, sehingga tidak ada termodinamik produk ya. Itu untuk kasus yang ini ya. Jadi dalam hal ini Anda lihat bahwa tidak berarti bahwa homolog dari satu, atau kalau ini kita bisa mengatakan homolog karena dia tambah panjang saja, atau kemudian
dengan profil yang mendekati sama, kita menggunakan HCl. Di sini kita bisa menggunakan tuh analogi dari reaksi yang 1,3 butadiena dengan HBr. Ternyata analogi itu tidak berlaku, ya. Nah, oleh karena itu nanti di dalam penjelasan kasus yang Anda temui, ya hati-hatilah untuk menjelaskan kasus ini, ya. Oke, itu yang perlu mendapatkan perhatian. Ini ada beberapa contoh yang memungkinkan Anda untuk ada satu langkah, ya, yang sedikit berbeda meskipun itu nampaknya sama, ya. Ada konjugasi, kemudian dia ada resonansi dan sebagainya, ya. Oke, ada beberapa hal yang perlu. Nah, di samping Anda menggambarkan dalam satu arah yang sama, kadangkala kita juga bisa menggambarkan dalam dua arah yang berbeda. Jadi ini tidak terlalu masalah ketika Anda menggambarkan dalam jalur yang berbeda. Hanya di sini kan berarti transition state-nya juga berbeda. Ini untuk lebih menggambarkan bahwa transition state itu pada posisi yang berbeda. Intermediate-nya juga berbeda, sehingga kalau Anda gambarkan dalam satu arah yang sama, barangkali agak sedikit membingungkan. Tapi kalau dari dua arah yang berbeda, Anda bisa memastikan bahwa strukturnya berbeda. Ini hanya cara untuk menggambarkan. Anda boleh menggambarkan dengan cara seperti ini, atau tetap dalam satu arah yang sama, ya. Untuk koordinat reaksinya bisa seperti itu. Oke, ya. Nah, untuk faktor yang menentukan kontrol reaksi ini bergantung dari mekanismenya, ya. Karena kalau begitu Anda memungkinkan ada intermediate, kemudian dari situ terpecah, pasti Anda akan melihat itu mekanismenya minimal dua, karena ada intermediate-nya. Jadi ketika tambahan satu ada intermediate-nya. Jadi di situ yang perlu Anda tekankan ketika menggambarkan mekanisme reaksi harus relevan dengan koordinat reaksinya, ya. Apakah itu satu step atau dua step. Ketika Anda mengatakan dua step, berarti di situ ini seperti ada karbokation di sini, itu adalah intermediate-nya atau produk antara. Dalam hal ini, ketika menggambarkan mekanisme reaksi, keadaan transisi tidak digambarkan, ya. Keadaan transisi itu tidak digambarkan di dalam mekanisme reaksi, ya. Yang digambarkan cukup produk, ya. Apakah itu produk antara atau produk final. Jadi jangan pernah menggambarkan di dalam mekanisme reaksi itu transition state, ya. Kalau Anda mau menggambarkan transition state-nya, gambarkan secara terpisah untuk menunjukkan langkah itu, ya. Oke, ini contoh, ya. Jadi nanti ketika kita menentukan mekanisme ini, kemudian ada intermediate, transition state. Nah, Anda harus menentukan mana yang menentukan laju reaksinya, ya. Oke, ini kemarin sudah kita singgung sedikit, ya. Oke, ya. Barangkali dari pertemuan hari ini ada saya memastikan untuk semua partisipan, ya.
Oke, ada pertanyaan? Ya, ini yang memastikan yang tidak hadir ya. 29. Kalau dari sini ada 31, mestinya ada yang belum presensi di sini. Siapa yang belum presensi? Lucia Dewanda. Ya, Lucia Dewanda ini belum presensi ya. Oke, kebetulan langsung ketemu ya. Jadi satu ya. Oke, saya catat tadi yang lainnya berarti tidak hadir yang lain. Self-recorded. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Yang studi kasus itu berarti kayak nyari soal gitu ya Pak, terus nanti dijelasin gitu. Sebenarnya bukan nyari soal. Anda cari literatur di mana Anda bisa menunjukkan bahwa dari literatur itu ada reaksi minimal, tadi menunjukkan pada temperatur berapa atau pada kondisi reaksi yang ditentukan, misal reaksi itu kan yang penting energi, misal energi kinetiknya ya, energi kinetiknya misal dia diberikan pengadukan dengan kecepatan sekian rpm, kemudian produk yang diperoleh lebih dari satu gitu ya, yang dominan yang mana, berapa persen A, berapa persen B, kemudian dia untuk RPM yang lebih tinggi, misal dia A-nya jadi berapa persen, B-nya jadi berapa persen gitu ya. Nah, intinya Anda mencari data reaksi di mana di situ ada kompetisi antara produk satu dengan produk lain ya, di mana pada kondisi yang berbeda yang relevan dengan energinya itu komposisi tadi menjadi berubah ya. Anda cari data terkait dengan itu, jadi bukan soal ya, tetapi cari datanya itu, kemudian Anda mencoba memberikan penjelasan terhadap data tadi ya, begitu. Besok Senin kita masih bisa diskusikan contoh data itu, misal apakah data itu relevan atau tidak ya. Oke, Oke. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya pastikan Lucia Dewanda sudah presensi ya. Belum, tapi nanti kalau gagal saya entrykan sendiri ya. Oke, begitu. Untuk yang lain karena ini ternyata tidak hadir ya, ya saya catat. Jadi nanti untuk presensi tertulisnya mohon ya sesuai ini saja, yang tidak hadir nanti harus konfirmasi itu. Ya, oke. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Untuk hari Senin nanti kita juga melalui sepada ya. Oke, apakah lewat Zoom atau tidak nanti saya beritahu nanti. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.